Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun kalian berada, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, patutlah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita, yang tak pernah putus, yang senantiasa Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan yakin, percayalah saudara-saudaraku, apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karenanya, cara terbaik bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain lisan kita mengucapkan ungkapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lebih jauh dari itu, mari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita implementasikan, kita wujudkan dengan cara semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakaruf ilallah. Kita pergunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini untuk kita berlomba-lomba mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat berupa mata. Mari mata ini kita pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mengkaji, memahami isi kandungan Al-Quran, dan juga kita melihat ayat-ayat Allah yang tersurat dan tersirat di alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan cara demikian akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru mata ini kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kaki yang Allah berikan kepada kita, mari kita pergunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Jangan sampai Allah berikan karunia berupa kaki, tapi kaki kita pergunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Begitu juga nikmat-nikmat Allah yang lainnya, saudara-saudaraku. Allah titipkan kita harta, mari kita pergunakan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk kita membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniakan jabatan, mari jabatan tersebut kita pergunakan untuk kita memberikan kemaslahatan, untuk kita membantu yang bisa kita lakukan dengan jabatan kita. Jangan sampai justru dengan jabatan kita menindas orang-orang yang rendah, rakyat jelata, orang-orang yang miskin. Namun dengan jabatan mari kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan kita memanfaatkan jabatan tersebut untuk hal-hal yang positif yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Saudara-saudaraku, ingatlah, ketika kita pandai untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan tersebut, maka Allah berjanji Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya, jikalau kita ingkar, kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah berjanji Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
Baiklah, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, saya sedikit mengajak kepada kita untuk meluangkan waktu untuk kita merenungkan betapa singkatnya kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kehidupan kita di dunia yang singkat ini janganlah kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai waktu yang masih tersisa, yang entah kapan Allah akan menghentikan waktu kita untuk bernafas, kita pergunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pastinya sadar dan menyadari bahwa suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, Allah akan memanggil kita untuk meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Karena janji kematian ada sesuatu yang pasti bagi kita, setiap makhluk Allah yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan agar kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun terkadang dalam perjalanan hidup kita begitu banyak godaan yang kita rasakan, yang kita temui, sehingga membuat kita menjadi lupa akan hakikat dari penciptaan kita sebagai manusia. Kita seringkali melakukan kesalahan, kita seringkali alfa dari melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada hakikatnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Dan sebaik-baik manusia bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat noda dan dosa dalam kehidupannya. Namun manusia yang baik ialah ketika ia melakukan kesalahan, dia segera ingat dan dia segera sadar dan dia segera kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan bertobat, saudara-saudaraku. Karena ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim akan senantiasa menerima tobat kita manakala kita ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Dan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, selagi kita mempunyai tekad yang kuat untuk kita memperbaiki diri, insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Allah akan menerima pengakuan dosa kita untuk menjadi orang-orang yang selanjutnya kita berharap agar kita kembali dalam keadaan yang terbaik, yakni dalam keadaan taat dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan dan kemauan untuk segera berbenah diri, untuk kita menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menunda-nunda tobat kita, saudara-saudaraku. Mumpung kita masih diberikan waktu, kesempatan, mari kita kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita akan lebih bermakna dan pada akhirnya kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.